Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasokan minyak goreng kemasan sederhana subsidi minyak kita belum pulih. Harga jual dari distributor dan agen malah naik. Seorang lelaki terduga teroris ditangkap Densus 88 anti teror di Kabupaten Cirebon. Ayah yang aniaya 2 anaknya hingga salah satunya meninggal dunia di kota Cimahi diancam hukuman mati. Ya, tim Densus 88 anti teror menangkap seorang terduga teroris di Kabupaten Cirebon pada Selasa lalu. Yang bersangkutan diduga menjadi anggota jaringan teroris Sumatera. Di depan Balai Desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon inilah personil Densus 88 anti teror Mabes Polri Selasa subuh membekuk ATS, seorang pemuda asal Palembang, Sumatera Selatan. Terduga kasus terorisme itu ditangkap tepat setelah menunaikan sholat subuh dan hendak pulang ke rumah kontrakannya. Ditangkap tanpa perlawanan, terduga teroris jaringan Sumatera tersebut kemudian dibawa ke rumah kontrakannya untuk menyaksikan penggeledahan. Dari penggeledahan selama 3 jam, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel, buku rekening bank, dan sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan tindakan terorisme. Nah, ini kemarin habis subuh ada penyergapan katanya diduga teroris seperti itu. Itu tuh tinggal di sini kontrak atau gimana Pak? Kontrak. Udah berapa lama Pak? Ya dari tahun 2021. Kalau kesehariannya gimana sih Pak? Keseharian biasa-biasa aja dan juga dia menurut informasi dari warga masyarakat itu bisa mencuplai makanan kemplang tuh. Kemplang Palembang tuh, Palembang. Oh, pedagang. Betul. Itu bukan asli sini Pak Bu ya? Bukan warga. Udah warga sini atau gimana Pak Bu? Karena itu udah 6 bulan kemudian bikinlah KTP di sini. Ada penggeledahan kemarin Bu? Ya? Ada penggeledahan? Ada yang diamankan mungkin Bu? Ada katanya. Apa aja itu Bu? HP 2 ya. Terus buku rekening, Barangkali ada buku-buku buku kecil katanya. kecil ada. Ya tulisannya ya masalah had-had gitu loh. Kalau senjata Pak Bu ada? Itu tinggal di sini sama siapa Pak? Sendiri atau sama Istrinya, sama anak. Jadi Anaknya sekarang dibawa Anaknya sama istrinya dibawa, nggak tahu kemana. Rumah kontrakan tersebut dihuni ATS bersama istri dan anaknya. Tetangga pun kaget atas penangkapan tersebut. kenal nggak sih Bu sama yang tetangga ini Bu? Ya enggak dong, enggak kenal, ya kenal udah datang, udah di sini dari dulunya mah enggak kenal. Oh baru di sini. Iya baru. Kaget nggak Bu kemarin ada penangkapan Bu? Ya kaget atuh. Udah dikira teh orang biasa-biasa. Emang sama tetangga gimana? Ramah apa gimana? Sama tetangga ramah. Waktu pas datang ke sininya tuh bagi-bagi ini kerupuk kemplang, Terus? sama kopi gula, bagi-bagi sama tetangga banyak. Sering komunikasi sama tetangga Bu? Enggak, Tertutup? tertutup. Paling juga kelihatan itu motornya, terus kelihatan kalau mau keluar sana kelihatan di motor aja. Jarang bersosialisasi jarang? Jarang. sering ada kumpul-kumpul apa enggak ada? Setelah penangkapan, kondisi rumah kontrakan kosong. Anak dan istri terduga teroris pindah ke rumah sanak saudaranya yang ada di wilayah Cirebon. Pas di situ? Oh pas di dekat. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Geng motor kembali berulah di kota Cirebon. Mereka membacok 2 orang korban dengan celurit hingga mengalami luka parah. Polres Cirebon Kota meringkus 7 dari 11 anggota geng motor yang membacok korban. Ketujuh orang remaja yang 4 diantaranya masih di bawah umur ini dan berstatus pelajar harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka menganiaya 2 orang pengendara sepeda motor pada Minggu dini hari 5 Februari lalu menggunakan celurit hingga korban mengalami luka parah. Saat kejadian, ketujuh tersangka bersama 4 orang lainnya yang masih dikejar polisi adalah anggota geng motor Hellboy. Mereka melakukan konvoi dengan membawa senjata tajam. Tanpa alasan jelas, 2 tersangka membacok kedua korban yang ditemui di jalan. Tersangka melakukanlah tindakan 170. Korbannya itu AA itu dibacok oleh B, ya, terkena 2 kali bacokan, yaitu bagian kepala dan
punggung. Kemudian korban yang kedua K itu dibacok oleh T di bagian kaki. Nah, ketika mengamankan korban tersebut, kemudian itulah pengembangan dari tim sus daripada Satreskrim Ciko. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita senjata tajam serta 4 unit sepeda motor yang digunakan tersangka saat konvoi. Ketujuh tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Kita beralih ke informasi lain, ayah kandung yang tega menganiaya 2 anak hingga 1 diantaranya tewas di kota Cimahi diancam hukuman mati. Tersangka menganiaya kedua anaknya karena kesal merasa uangnya diambil tanpa izin. Tertunduk lesu Ade Bogel tersangka penganiayaan terhadap 2 anak kandungnya yang menyebabkan putri bungsunya Azumi Hinata yang baru berusia 10 tahun tewas dan putra sulungnya Akmal Maulana Nanda dirawat di rumah sakit mengakui perbuatan kejinya. Tetapi bak kata pepatah nasi sudah menjadi bubur. Hukuman berat kini menanti dirinya. Tersangka diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Pelaku kesal kemudian melakukan penganiayaan kepada korban, kepada anak perempuan ini sekitar 15 kali pukulan dan tenggangan. Sedangkan kepada si kakak yang masih yang selamat atau yang sedang sakit ini sekitar 7 kali. Hasil otopsi kepada korban yang meninggal dunia ini terdapat luka kekerasan akibat benda tumpul. Itu yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tersangka yang berprofesi sebagai pengamen ini menganiaya kedua anak kandungnya di rumah kontrakan Jalan Pasantren, Kota Cimahi 6 Februari lalu. Akibat kesal terhadap anaknya yang ia tuduh mengambil uang sebesar Rp450.000 tanpa seizinnya. Hasil otopsi menunjukkan putri bungsu tersangka tewas akibat kerusakan organ tubuh bagian dalam yang disebabkan pukulan benda tumpul. Sedangkan anak sulungnya menderita luka lebam di bagian wajah dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Penemuan jasad seorang lelaki di saluran irigasi Desa Dawan, Kecamatan Cikampek, Karawang akhirnya terungkap. Korban dibunuh wanita selingkuhan dan suami dari wanita selingkuhannya. Berbekal petunjuk adanya bekas luka di tubuh korban, barang bukti yang ada di lokasi serta rekaman kamera pengawas di jalur tol, anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang akhirnya menangkap 2 orang tersangka pembunuhan dan pembuangan mayat di saluran irigasi Desa Dawan Cikampek, Kabupaten Karawang pada Minggu 5 Februari lalu. Keduanya ditangkap di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Korban SH warga Serpong, Tangerang, Banten rupanya dibunuh oleh DS, perempuan yang ia selingkuhi dan suami selingkuhannya, S alias Masno. Saat kejadian korban diminta selingkuhannya untuk datang ke rumah, kemudian korban dihantam batu oleh suami selingkuhannya hingga pingsan. Korban dibawa ke mobil dan langsung dibuang di saluran irigasi. Tersangka membunuh karena dendam sebagai selingkuhan, ternyata korban memiliki wanita lain. Ternyata motifnya adalah motif sakit hati, di mana korban ini tengah menjalin asmara dengan salah satu tersangka, yaitu saudari DSU ini. Dan kemudian DSU merasa sakit hati kepada korban karena korban diduga memiliki wanita lain. Sedangkan suami tersangka berinisial S atau Masno merasa sakit hati dengan korban karena menghalang-halangi untuk bisa rujuk. Samsu Nursam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Ya, aparat Polresta Bogor Kota membongkar peredaran obat keras yang dijual di warung kelontong kepada para remaja di kawasan Cilendek, Kota Bogor. Petugas juga meringkus seorang sopir angkot yang memproduksi tembakau sintetis. Ya, oke. Dalam rekaman video amatir, petugas Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota sedang membongkar sebuah warung kelontong yang menjual obat keras daftar G di kawasan Cilendek, Kota Bogor. Setelah didobrak paksa, polisi menemukan puluhan lembar obat terlarang yang dijual secara eceran kepada remaja dan pengamen. Sementara itu dalam pengungkapan peredaran kasus narkoba lainnya, 21 orang tersangka ditangkap petugas dalam kurun 1 bulan terakhir.
Salah satunya seorang sopir angkot yang memproduksi tembakau sintetis di rumahnya di kawasan Laladon, Kota Bogor. Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah peralatan dan bahan baku yang diedarkan dengan sistem tempel menggunakan media sosial. Tersangka ada berjumlah 21 orang dan itu kita amankan dari berbagai wilayah di Bogor Kota, ya. Ada di Bogor Utara, Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Barat, dan Tanah Sareal. Ya. Modus operandinya ya ini dengan sistem tempel dan memesan dari para pembeli tersebut kepada bandarnya melalui media sosial. Petugas menyita 2.894 butir obat keras, 2 kg tembakau sintetis, dan 150 gram sabu-sabu sebagai barang bukti. Para tersangka terancam hukuman 6 hingga 10 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Petugas Sat Narkoba Polres Sukabumi menangkap 13 tersangka peredaran narkotika dan obat keras terlarang jaringan antar kota. Tersangka menjual barang terlarang tersebut melalui media sosial dengan sistem tempel sehingga antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu ketika melakukan transaksi. Halo sayang. Halo. Selasa siang, petugas Satuan Narkoba Polres Sukabumi memperlihatkan 13 tersangka pengedar narkotika dan obat keras terlarang yang diciduk di beberapa lokasi berbeda di wilayah hukum Polres Sukabumi dalam 2 pekan terakhir. Para tersangka ditangkap karena terlibat 9 kasus dengan barang bukti sabu-sabu, ganja kering, dan ribuan butir obat yang dijual bebas di pasaran senilai ratusan juta rupiah. Para tersangka mengedarkan narkotika melalui media sosial dan modus sistem tempel dengan pembelinya, sehingga mereka tidak pernah bertemu langsung ketika bertransaksi. Tersangka merupakan jaringan antar kota yang berbatasan langsung dengan wilayah Sukabumi. Untuk sementara, para pelaku ini adalah domisili di seputaran wilayah Kabupaten Sukabumi, baik itu dari mulai Cibadak, Parung Kuda, dan Warung Kiara. Sekarang pihak-pihak yang menyalurkan atau mensuplai pihak-pihak pelaku yang kita amankan ini sedang dalam pengajaran untuk dikembangkan berikutnya, apakah itu dari luar kabupaten atau tidak. Yang jelas ini yang sedang kami dalami. Para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan tersangka kasus obat-obatan akan dijerat dengan pasal tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.